besok lawan MU. Ya. Kalau kalah gimana? Kan malu dong, kekalahan pertama. Kok malu sih? Ya tapi gitulah gitu kan. Ya kan Chelsea. Ya, kalau misalkan urgensinya Chelsea Jadi menjadi Chelsea juara, musim ini nggak pengen juara. bukan, dengerin dulu. Kalau misalkan urgensi Chelsea di musim ini untuk juara, baru gue kesel ngeliat hasil kayak gini gitu loh. Di mana-mana Dev tim tuh pengennya juara, udah beli pemain banyak segala macam. Benar. Lawan Burnley loh Bang DJ, menangnya cuma penalti. Gimana Bang DJ? Ya MU juga menangnya lewat penalti lawan Burnley waktu pekan yang lalu. Mau ngomong apa lo? Burnley-nya jago, ya kan? Match week keempat Premier League ditutup dengan derby Manchester yang Glory dimainkan. Man United. Glory. Jangan gitu. Itu kan glory. Jangan gitu. Karena yang menang Manchester City. Loh. Iya, 3-0. Main di Etihad, dan akan dibahas di sini di halftime break. Masih bersama gue Dev Refli dan kembali bro bersama Bang DJ. Yeay. Udah lama kita nih nggak muncul nih. Bener. Gua sampai diprotes, ya kan? Ya mohon maaf kemarin. Ya mohon maaf ya. Tapi mulai karena dari satu dan lain hal lah. Iya, kondisi yang nggak kondusif dan pekerjaan-pekerjaan lainnya lah. Iya. Tapi kali ini balik lagi halftime break untuk membahas Manchester United. Ini khusus edisi Manchester United. Ya khusus. Nanti. Janganlah banyak lah. Kasihan Kang Iwan. Dia kalau bisa nggak tapping hari ini nggak tapping katanya. Ya kan? Yang jelas minggu ini Liga Champions akan main lagi Bang DJ. Minggu ini Liga Champions akan mulai lagi ya. Tapi di edisi kali ini khusus membahas review di beberapa match. Nanti mungkin akan ada sedikit ngebahas Champions League sedikit Bang DJ. Sedikit karena yang berkaitan dengan Premier League juga ya. Benar. Karena di pekan perdana Liga Champions musim ini belum apa-apa udah disuguhkan ya laga-laga dan tim-tim Inggris banyak ketemu dengan tim-tim tangguh. Iya. Tapi kita ngomongin dulu review match week keempat ya. Match week keempat ya. Benar. Matchnya dibuka dengan kemenangan Arsenal Bang DJ. Lagi-lagi Victor Gyökeres berhasil mentorehkan cetak satu gol. Tetapi yang mengejutkan justru nggak lain dan nggak bukan Martin Zubimendi. Bikin dua gol, bikin brace dia. Ya. Ini nggak ada yang menyangka nih Bang DJ apa? Lu aja yang nggak nyangka, fans Arsenal sih nyangka. Enggak, ya kan? Gue rasa sih enggak. Enggak, tapi sebenarnya kemarin sebelum pekan keempat kan ada international break ya. Benar. International pertandingan internasional. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin Arsenal kemarin banyak yang pasang Mikel Merino. Karena Merino sempat cetak hat-trick kalau nggak salah waktu lawan Spanyol lawan Turki 6-0 kan. Ya. Jadi sempat yang Merino Zubimendi ya gitu. Akhirnya pada kebanyakan Merino, ternyata Zubimendi yang mencuri perhatian ya. Itu dia. Dengan mencetak brace. Iya. Ya gimana Bang Niji? Ya sebenarnya laga Arsenal gini. Kalau Arsenal. Bentar, sebelum membahas ini menjadi debutnya seorang Ange Postecoglou. Justru gue mau ngomong kayak gitu. Jadi lepas Arsenal yang menang 3-0 ya, tapi Nottingham Forest datang ke Emirates Stadium dengan nahkoda yang baru, ya kan? Ange Postecoglou, musuhnya Arsenal musim lalu karena Ange Postecoglou pelatihnya Spurs, ya kan? Musim lalu Arsenal nggak dapat gelar, Postecoglou dapat Liga Eropa, yang bikin Spurs sama Arsenal derajatnya sama musim ini di Liga Champions kan? Kan kita ngomongin Arsenal sama Spurs kan nanti. Nah jadi Forest ya ada drama kan dengan Nuno Espirito Santo dan akhirnya Ange Postecoglou yang dipercayalah untuk membesut FC Perhutani ini. Tapi kalau ngomongin Arsenal, Dev, menurut gue ya setelah kekalahan di Anfield pekan sebelumnya ya atau 2 pekan lalu, ya sekali lagi gini ya, buat gue Mikel Arteta ya memang harus di jalan yang seperti ini, dalam artian lu kalau menghadapi tim-tim yang memang secara komposisi kapasitas pemain di bawah lu ya lu harus bisa menang. Apalagi Arsenal musim ini skuadnya udah upgrade, ya kan? Iya. Kemarin waktu lawan Liverpool aja siapa udah main kan, si Eze udah main kan? Nah, kemarin juga starter. Jadi starter. Jadi sebenarnya ini kemenangan yang cukup pantas. Lu punya pertahanan bagus. Lagi-lagi clean sheet, ya kan? Artinya dalam 4 pekan 3 diantaranya lu bisa menang tanpa kebobolan kan? Sebelumnya kan menang. Sebelumnya kalah 1-0 sama. Ya sebelum kalah 1-0 kan. Menang lawan 5-0 lawan Leeds, terus match week pertama 1-0 lawan Manchester United. Iya, jadi kan lu meraih 3 kemenangan dengan pertahanan yang cukup baik, near goal di gawangnya David Raya. Ya ini buat gua suatu hal yang respons positif gitu. Bahwa lu kalah sama Liverpool sebelumnya, ya ini kan kalah persaingan. lah itu. Ya itu gol
Gol terakhir banget gitu. Jadi ini kemenangan yang pantas dan ini menjadi modal penting Arsenal, Dev, karena pekan ini dia besok malam tuh udah main, Dev. Iya, menghadapi Athletic Bilbao. Ya kan? Jadi Arsenal ini satu dari 4 wakil Inggris yang akan ketemu dengan 4 wakil Spanyol di pekan pertama fase Liga Champions. Kalau gue sih ngelihatnya gitu ya. Ya tinggal Mikel Arteta bagaimana nanti ya ini kan perlu juga ya rotasi pemain ya. Pemain kan Trossard juga memanaskan kaki kan, mainkan gitu kan semua. Jadi ya menurut gua dengan Bukayo Saka juga masih cedera gitu ya. Jadi ini menurut gua banyak pilihan lah untuk Arteta mengarungi musim ini gitu. Ya dari di atas kertas yang diturunkan sama Arteta kan Declan Rice juga nggak main kemarin. Betul, dia masuk dari bangku cadangan. Terus juga ya memang walaupun sayang banget Martin Odegaard harus mengalami cedera bahu lagi yang baru katanya. Ya kan. Ini cederanya hobi kayaknya ya. Nah, ini musim ini udah berapa kali dia? 2 kali. Udah 2 kali ya kan? 3 kali dapat piring kali. Tapi yang jadi highlight gue justru 2 wingernya Arsenal nih Bang DJ. Noni Madueke sama Eze. Noni Madueke ternyata dia bisa step up begitu bagus. Lumayan lah, adaptasinya oke loh. Iya kan, adaptasinya oke. Feeling gue pendekatan yang dilakukan oleh Arteta ke Noni Madueke ya bisa membuat Madueke secair atau sefluid itu gitu. Jadi dia nggak ragu lah untuk bermain di situ. Biasanya kan ya perbandingan gue untuk melihat Madueke atau menilai Madueke ya waktu dia di Chelsea gitu. Sering tersendat lah waktu dia di Chelsea, tapi ketika di Arsenal diberi kebebasan untuk penetrasi, untuk masuk ke dalam, untuk gue cek apa segala macam. Lepas ini awal musim ya, Dev? Iya, lepas ini awal musim. Ya kan? Karena musim lalu juga Noni Madueke pekan kedua aja bisa nyetak hat-trick waktu lawan Wolves. Iya, maksudnya dulu kan Bukayo Saka cedera, buntu nih Arsenal nih. Nah, sekarang adanya Noni Madueke. Ada pilihan. Iya, harus bisa ada yang menggantikan lah perannya dari Bukayo Saka gitu. Kemenangan yang harus memang didapat oleh Arsenal, dan kemenangan Sabtu sore itu sempat melambungkan Arsenal di puncak klasemen. Iya. Dan di hari Sabtu ini laga itu ya. Match cukup banyak Bang DJ banyak, di ada hari 5 ini. Ya kalau nggak salah ya. 4 atau 5 lah gitu ya. 6 di sebelum jam 12, jam 2-nya baru Chelsea. Walaupun banyak ada 2 pertandingan yang akhirnya membosankan tanpa gol ya. Kayaknya Everton, Aston Villa. Match ini parah. 19 gol total. 19 gol kan? Iya, 19 gol. Jadi parah ya. Ya karena emang Newcastle hanya menang 1 gol. Tapi kan Newcastle yang nyetak golnya pemain debutan. Striker yang katanya kemahalan tapi ya oke lah. Siapa namanya? Woltemade ya. Woltemade ya. Gila. Everton seri, Aston Villa, Crystal Palace. Grealish ya nggak. Tadinya gue pikir Grealish mau brace lagi bikin assist ya kan. Gue beli itu di FL cuman enggak. Biasa lah. Dan ternyata Bang DJ semua prediksi dari pandit di Indonesia atau di sosial media mengatakan bahwa Graham Potter akan menjadi pelatih yang pertama dipecat, tapi nyatanya Nuno Espirito Santo yang kemarin kan. Tapi itu kan lebih ke non teknis lah. Bukan karena melulu soal hasil di lapangan, karena kan Nottingham Forest di awal musim juga sempat menang kan. Karena West Ham lagi-lagi Bang DJ dikuliti oleh ayam sayur. Oleh Tottenham Hotspur. Aku suka banget sih ayam sayur gitu, jangan gitu lah. Mumpung gak ada fans, siapa tahu kalau digituin fansnya muncul kan gitu. Gitu juara loh. Liga Eropa. Ngalahin siapa? Lu mah suka ayam mancing kan. Ya dia menang MU ya, ngalahin MU ya. Disebut lagi biar enak gitu kan. Gue udah mau lanjut lu malah jemput. Menang 3-0 Bang DJ Tottenham Hotspur atas West Ham, sama-sama seperti tetangganya. Arsenal menang 3-0, sama-sama 3-0, makanya nggak mau kalah ya kan. Benar. London Utara luar biasa sih. Iya. Kan Tottenham juga bakalan ketemu sama Villarreal dari Spanyol juga nanti di Liga Champions. Dan mainnya barengan tuh. Barengan dia. Jadi kayak gue ngeliat kok ada kesamaan nih di sini antara Tottenham. Lu udah mulai cocok logi nih. Bagian gue jangan diambil deh. Ntar gue nggak ada lagi di sini. Ya kan lu belum ngeluarin Bang DJ. Iya, sabar. Iya. Tapi gini, satu yang menarik dari laga Spurs menghadapi West Ham United, ya lepas West Ham lagi-lagi jadi lumbung gol, hadirnya Xavi Simons. Oh iya, debutan. Kan? Debutan, dan dia bikin assist. Lepas dari assistnya dia bermain cukup baik, ya kan? Gue sempet kesel tuh kan waktu lihat susunan pemain, Brennan Johnson gak dimainin. Iya, lu suka banget sama Brennan Johnson. Gue suka banget main ini gitu, tapi gak dimainin. Tapi ternyata Xavi Simons
yang memperlihatkan bahwa dia layak untuk berada di posisi yang memang dibutuhkan Spurs. Walaupun kalau Spurs masih dilatih sama Ange Postecoglou, ya gue nggak yakin sih dia dapat kepercayaan itu. Ini karena benar-benar kualitasnya atau kepercayaannya seorang Thomas Frank terhadap Xavi Simons, dan bisa bikin 3 gol menghadapi tim sesama London. Ya ini buat gue memperlihatkan bahwa ya Spurs ini serius menghadapi musim ini, paling nggak di awal ini. Ya sama kayak Arsenal kan, 3 kali menang, sekali kalah. Ya kalahnya juga sama-sama kalah. Yang satu waktu itu kalahnya sama Liverpool. Mereka kalah sama Bournemouth, walaupun nama Bournemouth mainnya di kandang sendiri kan pekan ketiga lalu. Lalu ngelihat Spurs gimana? Jangan bilang sayurnya dong. Enggak, ya kan? Ini serius nih. Ya. Tapi mungkin ya, iya gue setuju sama lu. Apa namanya? Spurs mungkin memang bisa diperhitungkan dan bisa dipertimbangkan, tapi hanya di 10 match week pertama aja Bang DJ. Jujur aja. Nggak usah begitu. Lah, lihat aja. Klasemennya sekarang di atas Chelsea. Benar. Kan memang penyakitnya Tottenham Hotspur dari musim ke musim lah Bang DJ. Kecuali yang waktu musim lalu iyalah berantakan. Lah iya. Musim ini menurut gue musim lalu juga sama. Maksudnya dia bertengger di papan atas sampai November, Desember, habis itu turun lagi. Musim lalu ini sama juga begitu. Spurs peserta Liga Champions, lu nggak boleh begitu. Iya justru itu Bang DJ, karena dia harus membagi fokus nih kan. Mungkin kan belum terbiasa lagi Bang DJ. Arsenal 4 pertandingan ini sama sesama Big Six sudah kalah. Spurs bisa menang lawan City, lu nggak boleh meremehkan Spurs. Ya, cuma 10 semua 10 pekan. Iya oke. Tapi gue tetap Bang DJ sama pendirian. Iya gue tahu lah lu sebagai fans Chelsea kayak gitu. Tapi Spurs menurut gue, apalagi kalau ngelihat jadwalnya, ya bisa jadi Spurs tuh akan tetap kan di atas kan. Iya moga-moga lah ya. Ya sekali lagi ya ini awal musim. Benar. Tapi yang jelas kalau ngelihat Xavi Simons main kemarin, kayaknya nggak perlu adaptasi lama. Dia bisa. Iya kayaknya. Malah justru rotasi pemain ini mungkin ada pemain-pemain yang nanti menit bermainnya sedikit berkurang gitu. Ya termasuk gua nggak tahu deh Brennan Johnson ya. Brennan Johnson bagus sih, kecuali waktu lawan Bournemouth emang hilang tuh orang di mana. Semua hilang gitu. Dan ini Bang J, lanjut ke ini satu klub ini 4 match week pertama 4-4-nya derby London. Dan sampai 4 match week Bang DJ belum kalah Bang DJ. Belum kalah. Bener. Iyalah. Tapi masa ngelawan Brentford 2-2, gimana mau ngelawan main di Liga Champion pekan ini gitu kan? Iya. Lu ngomongin Chelsea kan? Iya benar, kan? Iya benar. Allah, lu paling juga muak ngeliat hasilnya ya kan, 2-2. Apaan nih gitu, main cuma 2-2 nih. Gini, Chelsea ketika ketemu Brentford, tandang maupun lawan nggak pernah mudah Bang DJ. Ini fair-fairan. Nggak, gini. Tar lo. Memang secara hasil mungkin bisa gue bilang tidak memuaskan atau jelek lah gitu. Iya. Nah, tetapi secara permainan Bang DJ yang gue lihat kemarin ketika melawan Brentford, apa namanya? Lu nggak ngeliat Enzo Maresca ngerut-ngerut kepala kemarin? Iya, karena banyak ketika Chelsea udah sampai di sepertiga akhir pertahanan dari Brentford itu ya memang Brentford tuh serapat itu Bang DJ. Maksudnya ketika lo udah punya kesempatan untuk crossing lah atau pengen membongkar pertahanan lawan itu, dari semua tim yang dihadapi oleh Chelsea memang semuanya benar-benar rapat gitu loh Bang DJ. Jadi yang bisa diandalkan oleh Chelsea adalah bagaimana Chelsea bisa memanfaatkan space di belakang backnya lawan. Iya. Dan semua chances dan bahkan even gol yang diciptakan kan dari situ Bang DJ. Iya. Dan terus gimana mau bersaing dengan lu ngadepin Dev, kita sama-sama tahu lah Chelsea nih ya. Iya. Dia 4 pertandingan dia cuma 8 poin. Iya belum kalah. Iya kan? Belum kalah. Lawannya Crystal Palace. Benar. West Ham. West Ham ya? Iya, West Ham. Terus Fulham. Brentford. 4 tim ini ada yang main ke Eropa nggak? Nggak ada. Ada dong Crystal Palace. Crystal Palace. Lu baru gitu aja langsung nggak ada. Ada Crystal Palace tapi nggak itu. Gini ya Dev. Lu kan tadi gue bilang kayak Arsenal. Oke lah kalau ngelawan Big Six, lu bisa kalah Chelsea sama seimbang timnya. Tapi menghadapi tim-tim yang relatif secara komposisi pemain. Oh enggak.
Nggak bisa dibilang begitu Bang DJ. Iya gimana nggak bisa bilang begitu ya, kalau begini mah Chelsea. Awal yang baik belum tentu berakhir baik loh. Iya kan? Iya. Kayak MU, awal yang buruk belum tentu berakhir baik. Kalau awal yang buruk belum tentu baik. Nggak, maksud gua nggak bisa deh, lu kehilangan poin lagi gitu. Oke lu nggak kalah. Tapi sekarang lu sudah ketinggalan 4 poin, lu udah hilang 4 poin. Iya kan? Besok lawan MU. Ya. Kalau kalah gimana? Kan malu dong, kekalahan pertama. Kok malu sih? Ya tapi gitulah gitu kan. Ya kan Chelsea. Ya, sebenarnya yang mau gua highlight itu bukan dari hasil atau apa Bang, tapi dari proses permainannya. Benar, kan? Tapi kalau lu ngomong proses permainannya dari pekan ketiga kemarin ke pekan keempat, kualitasnya turun deh. Brentford tuh itu baru Brentford loh. Brentford yang ditinggal sama Thomas Frank, yang ditinggal sama Bryan Mbeumo. Tapi lo lihat kemarin mainnya, sama sekali Chelsea nggak bisa nembus. Iya. Ya kalau nembus paham. Iya kan? Paham karena gimana memang lawan Munchen? Besok justru di Liga ini, Champions. Justru Ya ini. kan? Tapi nantilah kalau nanti itu gue bahas. Tapi gimana Chelsea? Maresca gimana? Ini gimana sih tim gua nih? Gue bagaimana melihat match itu sebenarnya emang agak sedikit keki kan? Bukan, ngerasa ini Maresca antara ngeremehin atau mau rotasi atau gimana dengan starting ya, yang diturunkan. Betul. Gitu. Ya kan memang pemainnya banyak, rotasi perlu dong. Apalagi pekan ini akan berhadapan dengan raksasa Jerman. Iya. Jadi yang wajar. Nah makanya menghadapi Brentford, Chelsea itu kalau ketemu tim-tim London mainnya nggak pernah semudah itu Bang DJ. Makanya ketika lu kehilangan poin atau ya gue pribadi karena ini hanya satu match, jadi gue hanya satu match, kadang-kadang satu match ini yang bakal jadi menentukan dan bisa disesali sama Chelsea. Lo iya, maksud gue masih ada rentetan match lainnya yang bisa dimenangkan lagi Bang DJ gitu maksud gue. Lo gitu, kalau pekan depan kalah sama, ya makanya kan harusnya dari match ini si siapa Enzo Maresca itu harusnya belajar gitu loh. Kalau misalkan lu ingin memasang starting line up, ini kan banyak pemain yang di sini yang belum banyak dapat fitness bermain dari sistem Enzo Maresca. Itu loh yang gue sayangkan. Kenapa tapi sesel dong tetap cuma bisa dapat 1 poin di saat tim-tim lain. Enggak kan? Sih gue. Masa sih? Iya. Kayak gini Bang DJ. Karena kalau misalkan tim-tim yang lain menang loh. Arsenal, iya, Liverpool, Spurs, City. Ya masa sama gini ya. Gua pada ketawa loh ngeliatin lo tuh. Ya kan Chelsea kan. Karena gue nggak melihat Chelsea tuh punya target untuk bisa bersaing untuk menjadi juara. Kalau misalkan urgensinya Chelsea jadi menjadi Chelsea juara, musim ini nggak pengen juara. Bukan, dengerin dulu. Kalau misalkan urgensi Chelsea di musim ini untuk juara, baru gue kesel ngeliat hasil kayak gini gitu loh. Di mana-mana Dev tim tuh pengennya juara, udah beli pemain banyak segala macam. Benar. Cuma baru ini nih fans yang gue nggak mau menaruh harapan setinggi itu sebenarnya. Jadi manage ekspektasi itu penting buat fans-fans kayak klub Chelsea begini. Karena gini Bang DJ, sampai match week ke-9 sampai akhir Oktober nanti, match Chelsea itu kurang lebih akan menghadapi tim-tim yang seperti ini gitu loh Bang DJ. Dan gue tahu akan sulit bagi Chelsea untuk bisa Chelsea akan mengalami match-match yang tidak mudah Bang DJ kayak lawan Brentford ini gitu loh. Jadi kalau misalkan gue taruh expect tinggi, takutnya gue malah kecewa dan nggak bisa kayak fans yang kota itu objektif ke bagaimana permainan ditampilkan oleh Chelsea. At least Chelsea bisa menampilkan sistem yang pakem, bagaimana apa yang semua pemain tuh sudah tahu apa yang ingin dia lakukan, sudah tahu apa yang Enzo Maresca mau inginkan. Iya. Jadi dari situ makanya ya udahlah, gue bingung sama fans Chelsea kayak begini omongannya, tapi ya buat gue sih ya Chelsea seri doang 2-2. Iya, apa-apa ya kan? Belum kalah nggak apa-apa. Paling nggak ya ada golnya banyak lah dibanding yang ada kosong-kosong itu ya kan. Iya. Dan Chelsea berhasil cetak gol. Mungkin kalau Chelsea nggak cetak gol baru gue agak sedikit kesal ya. Iya, kayak waktu lawan Crystal Palace. Bener. Itu sih. Ya setelah Chelsea Brentford itu ada laga yang agak lucu sih. Nah kalau gue di hari Minggunya baru tuh dua match boring dua-duanya kalau menurut gue. Kita ngomong Burnley sama Liverpool deh, ya kan? Ini Liverpool ya, lepas dia sempurna nih. Nah nih Bang DJ, kalau misalkan gue fans Liverpool, baru gue kesel ngeliat match kayak gitu Bang DJ. Gitu ya? Iya. Coba tanya sama fans Liverpool. Ya jadi gimana nih? Iya sih. Tapi gini lah, Liverpool ini Dev ya, boleh tim sempurna sekarang ya. Satu-satunya tim yang sekarang 4 pertandingan. Lawan Burnley loh Bang DJ, menangnya cuma penalti. Gimana Bang DJ?
Ya MU juga menangnya lewat penalti lawan Burnley waktu pekan yang lalu. Mau ngomong apa lo? Burnley jago. Iya kan? Iya kan? Jadi MU lagi nih. Apa sih MU nih gue bilang kan? MU segalanya. Enggak, tapi gini. Burnley lawan Liverpool. Ya itu gue bingung sih sama Scott Parker ya. Yeah. Itu kayaknya 10 pemain 10-10 kalau bisa di kotak penalti ya kan. Iya, cuma nyisain Anthony doang di depan tuh. Tapi maksud gue gini, Liverpool dengan musim ini belanja pemainnya luar biasa Arne Slot. Ya pekan pertama kebobolan 2 sama Bournemouth. Sama Newcastle juga kebobolan 2. Pekan ketiga menang lawan Arsenal ya dari bola mati ya, Dominic Szoboszlai. Kemarin juga bola mati lagi, salah menit terakhir gitu kan. Ya gue agak khawatir sih, benar fans Liverpool justru ini kok kita 4 pertandingan kok kayak nggak menang meyakinkan. Tapi apapun itu ya kemenangan itu penting. Ya penting benar. Jadi menurut gue laga Burnley Liverpool ya Liverpoolnya dominan ya udahlah emang cuma bisa menang 1-0, tapi PR-nya adalah ya mereka harus punya cara menghadapi tim yang bermain seperti itu, ya kan? Ya lu nggak, ya Florian Wirtz mungkin belum nyetel ya sebagai konektornya di Liverpool, malah kayaknya kurang pas gitu sama Gakpo dan Salah ya beberapa kali, malah mungkin dengan Szoboszlai dan beberapa kali bisa oper-operan itu ya cukup oke lah. Tapi yang kita tunggu nanti mungkin Liverpool setelah Isak udah main ya, bisa bermain, itu aja sih. Tapi paling nggak ya Liverpool tetap menang dan ada di puncak. Kalau targetnya kayak Liverpool, Bang DJ, baru gua marah-marah Bang DJ kalau Chelsea seri lawan Brentford kemarin. Ya gitu maksud gua. Lu kan bukan fans Liverpool, lu ngapain lu ngomongin itu kan? Kalau fans Liverpool santai aja, kalau fans yang penting gua menang kayak gitu. Karena menang lebih penting dibanding ceri, Dev. 3 sama 1 banyakan 3. Bener. Iya kan? Lu jangan kan beda. Ya, orang mah target setinggi. Gantungkan cita-citamu. Aduh, gua kadang-kadang fans Chelsea. Udah langsung ke laga penutup aja deh. Ya kan? MU lagi ya kan? Iya, MU lagi. Padahal ya, Pak, nih gua sehari itu kan Minggu ya, Minggu malam kan? Minggu malam. Nah, Minggu siang gua pulang ibadah sambil nunggu anak gua pulang sekolah Minggu, gua ngobrol-ngobrol sama orang Batak nih. Ini ngobrolnya pakai bahasa Batak, cuma gua bahasa Indonesia aja kan. Ini kebetulan 3 orang nih, Nainggolan, si Pautar, si Hanipar nih, sampai gua hafal nih 3 nama ini ya. Le, kalau nonton nih ya. Itu fans MU deh. Pede banget. Jujur, banyak. Bang. Sosial media banyak. Ini untuk kali pertama nih di masanya Amorim. MU akan menang beruntun di Premier League. Lawannya City. Karena memang sebelum pertandingan dimulai, posisi MU di atas City, Bos. Di atas City, itu iya satu. Kan? Gue juga kaget. Kok MU dia? Ternyata yang 1-4 poin tadi. Itu satu. Iya, itu satu. Yang kedua, musim lalu, Dev. Di Etihad Stadium. Juga, benar. Udah dengan Ruben Amorim di sisi lapangannya MU, mereka menang 2-1. 2-1, iya. Iya kan? Jadi membumbung tinggi gitu loh. Dia bilang gini sampai 3 orang Batak ini ngomong, "Ini menang MU, Bang. Udah pasti menang ini. Ini sejarah. Ini bisa Guardiola dipecat ini katanya. Dipecat lagi katanya," dia bilang kayak gitu kan. Kok bisa pede gitu ya? Iya. Gue bilang gini, "Bang, tapi mainnya jam segitu. Biasanya kalau MU jam segitu musim ini belum menang." Gue ya kan kemarin menangnya mainnya jam 9. Majunya jam 9 kan? Bener kejadian 3-0. Gua kaptennya lagi Haaland. Beruntung loh ya. Iya kan? Iya. Aduh. Emang sesusah itu ya menang beruntun nih buat Amorim di Premier League ya. Dev, 31 pertandingan Amorim di Premier League. Menang 8 kali. Menangnya cuma 8. Serinya 7 kali, kalah 16 kali. Itu menang sama seri kalau dijumlah aja masih banyakan kalah. Iya kan? Ya Allah, Amorim ini antara giving more time atau give up nih, udah nggak ngerti deh. Dan dia starter buruk loh katanya MU sejak tahun 92-93, cuma 4 poin dari 4 pertandingan. Ya, semua rekor buruk kan di tangan Amorim ya. Iya. Tapi gue juga ngeliat Amorim nih apa ya? Agak udah kepala beton kayaknya, udah kepala batu lagi. Iya, karena di press conference-nya dia juga bilang kan gitu. Iya. Ya, dia nggak mau ganti sistemnya dia. Kalau lo mau ganti sistem berarti lo ganti orang katanya. Iya, kayak gitu kan. Gitu. Dia selagi dia percaya sama sistemnya, dia nggak bakal ganti. Berarti kan dia masih percaya nih sama sistem yang nggak berhasil itu. Iya, itu makanya. 3-0 loh. Hah? Ya kan kalau gue sih ngeliatnya MU kalau ketemu sama tim besar mainnya lumayan oke kan. Parameter gue dari situ aja, ternyata enggak juga kemarin. Ya, dan pekan depan tantangannya lebih seru lagi nih. Iya. Karena City akan ketemu Arsenal, Dev. Oh iya benar. Di Premier League. MU ketemu Chelsea. Iya, cuma bedanya Chelsea, Arsenal, City tengah pekan ini main. MU
Ya, nggak usah. Nggak usah. Kok nggak usah? Iya nggak ada, nggak main dia. Enggak. Ya main di lapangan latihan gitulah ngelawan Chelsea. Mainnya di mana sih lawan Chelsea? Di mana ya? Old Trafford. Di di Old Trafford dulu. Waduh, ini kalau jadi kekalahan pertama Chelsea musim ini sih seru sih. Seru. Jadi headline tuh Inggris Raya tuh. Tapi kayaknya minggu ini emang semuanya serba MU ya. Lagi-lagi ya MU nggak bisa menang streak gitu ya di Premier League ya. Ya, ada ini antara degradasi atau bubar katanya kalau saya ngomong gitu. Benar kata Kang Iwan waktu pas habis menang lawan Burnley ya kan? Iya. Kita bahas yuk MU menang lawan Burnley. Nggak usah bang. Biasanya habis ini kalah lagi ya bener kejadian deh. Aduh, MU. Ya itu serangkaian dari match week 4 di Premier League Bang DJ. Ya. Ditutup oleh kekalahan MU ya. Dan nggak tahu MU akan bangkitnya kapan lagi. Dan itu tadi Dev, pekan ini ada Liga Champions khusus Arsenal dan Spurs main Selasa malam ya. Betul. Jadi Arsenal akan bertemu dengan Athletic Bilbao. Mainnya kalau nggak salah di San Mamés ya di San Mamés dulu. Iya di San Mamés. Sementara Spurs ketemu dengan Villarreal ya. Ini akan jadi laga-laga pembuka di Liga Champions pekan perdana. Selain pembukanya kalau salah PSV Eindhoven ketemu wakil Swiss deh kalau nggak salah. Itu kali ya review ini. Jadi fans MU terima kasih ya untuk tetap untuk tetap setia loh. Setia itu mahal loh. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Bangun pagi, ku terus mandi. Tidak lupa. Mana hari Senin lagi ya? Mana hari Senin lagi kan? Kok siap-siap kok ganteng banget? Iya buat ngina fans MU. Ya Allah. Udah waktunya nih ketemu fans MU. Itu jalan ke sana tuh lagi ngumpet ya kan? Iya. Tapi Chelsea menang dong. 3-1 banyakan 3. Mending menang. Mau menang cuma 1-0 ugly win terserah lah. Nanti tunggu aja di Desember di posisi 3 atau posisi 2 atau tunggu aja. Musim lalu di Desember begitu Chelsea. Iya makanya kan. Iya belajar dari musim lalu enggak apa-apa. Maksudnya berulang lagi? Enggak. Ya udahlah. Tutup dulu dah. Kebanyakan itu sampai mau jatuh tuh malah ya kan. Gitu ya. Itu untuk edisi review kita kali ini Bang DJ. Nanti akan ada preview untuk Liga Champions. Benar. Karena halftime break baru kali ini Bang DJ bahas Liga Champions. Ya bukalah sebagai gong lah. Benar. Karena musim lalu kan bahasnya ketika udah mau menuju ke fase knockout. Ya fase knockout. So kalau kayak gitu segini dulu aja. Fans MU terus semangat. Ya. Tetap semangat untuk tim-timnya yang belum menang kemarin. Semoga yang belum menang cuma MU doang di Big Six. Udah nggak usah. Yang belum dapat ya sama Chelsea sih. Yang nggak dapat tuan MU. Makanya itu. Lagi-lagi itu. Itu tuh deh. Ya kan. Sampai ketemu di halftime break edisi berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.